Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas mengenai struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menelaah struktur cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, menelaah aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dengan cermat. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, di tingkat sebelumnya kalian sudah mempelajari 2 teks narasi. Ya, benar sekali. Teks cerita fantasi dan fabel. Cerita fantasi, fabel, dan cerpen memiliki bagian-bagian yang sama. Walaupun sekilas sama, kalian harus dapat melihat perbedaan struktur pada teks-teks tersebut. Nah, pada cerita fantasi ada orientasi, pengenalan, kemudian ada komplikasi, yaitu terjadinya peristiwa dan konflik, kemudian ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Pada cerita fabel, ada orientasi, yaitu pengenalan, kemudian ada komplikasi, konflik yang terjadi, ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah, dan ada koda. Pada koda ini ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Nah, sedangkan cerita pendek, strukturnya ada orientasi, pengenalan, kemudian ada rangkaian peristiwa, yaitu peristiwa yang dialami oleh tokoh sebelum menuju konflik. Kemudian ada komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini ceritanya mulai menegangkan, yaitu konfliknya semakin memuncak. Dan terakhir ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Nah, kemudian aspek kebahasaan dari teks cerita pendek. Bahasa memiliki peranan penting dalam karya sastra. Pada cerita pendek ada beberapa kaidah kebahasaan yang bisa memperkaya pengetahuan kita. Yang pertama, ada dialog, yaitu percakapan langsung antar tokoh dalam cerita. Yang kedua, ada kata benda khusus. Yang ketiga, ada kata ganti yang menandai sudut pandang pengarang. Yang keempat, ada uraian deskriptif. Dan yang kelima, ada majas atau gaya bahasa. Demikianlah pembelajaran struktur dan kebahasaan dari teks cerita pendek. Selamat berlatih.